Hari ini aku akan membahas tentang Lawang Sewu. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi ini ya. Semula gedung ini untuk kantor perusahaan kereta api penjajah Belanda. Lawang Sewu terletak di sisi timur Tugu Muda Semarang atau di sudut Jalan Pandanaran dan Jalan Pemuda. Disebut Lawang Sewu atau 1000 pintu ini dikarenakan memiliki pintu yang sangat banyak. Kenyataannya, pintu yang ada tidak sampai 1000. Bangunan ini memiliki jendela yang tinggi dan lebar sehingga masyarakat menganggapnya sebagai pintu. Sejarah gedung ini tak lepas dari perkeretaapian Indonesia karena dibangun sebagai kantor NIS, perusahaan kereta api swasta di masa pemerintahan Hindia Belanda. Pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia yang menghubungkan Semarang dengan Surakarta dan Yogyakarta dengan jalur pertamanya jalur Semarang-Temanggung 1867. Awalnya administrasi NIS diselenggarakan di stasiun Semarang NIS. Pertumbuhan yang pesat diikuti bertambahnya ruang kerja sehingga diputuskan membangun kantor administrasi di lokasi baru. Pilihan jatuh di pinggir lahan kota dekat kediaman residen Hindia Belanda di ujung selatan Bojongwek, Semarang. Pelaksanaan pembangunan dimulai pada 27 Februari 1904 dan selesai 1907 dan diganti dengan lapisan vulkanis. Bangunan pertama yang didirikan adalah rumah penjaga dan bangunan percetakan. Dilanjutkan dengan bangunan utama. Setelah dipergunakan beberapa tahun, perluasan kantor mulai dilaksanakan dengan bangunan tambahan pada tahun 1916 sampai 1918. Pada tahun 1873, rel kereta api di Hindia Belanda selesai dibangun. Jalan itu dibangun oleh pihak perusahaan swasta yang mendapat konsesi pemerintah kolonial untuk menghubungkan daerah pertanian yang subur di Jawa Tengah dengan kota pelabuhan Semarang. Stasiun di Semarang berada di Tambak Sari, tidak jauh dari pelabuhan. Pada tahun 1914, stasiun Tambak Sari digantikan oleh stasiun Tawang. Sebelumnya pada 1908 selesai dibangun pula kantor pusat NIS yang baru di Wilhelminaplein berseberangan dengan kediaman gubernur. Bangunan itu berada di ujung Jalan Bojong ketika diperkenalkan politik etis. Ketika itu muncul akibat perluasan daerah jajahan dan pertumbuhan usaha swasta. Penduduk Semarang menamainya Lawang Sewu atau Pintu Seribu, mengacu pada pintunya yang sangat banyak. Merupakan usaha para arsiteknya membangun kantor yang modern sesuai dengan iklim tropis. Semua bahan bangunan didatangkan dari Eropa kecuali batu bata, batu alam, dan kayu jati. Pada saat bersamaan, Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA berusaha mengambil alih kereta api. Pertempuran pecah antara pemuda dan tentara Jepang. Belasan pemuda terbunuh di gedung ini, 5 diantaranya dimakamkan di halaman. Tetapi pada tahun 1975, jenazah mereka dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan.
Depan Lawang Sewu berdiri monumen untuk memperingati mereka yang gugur di pertempuran 5 hari. Saat setelah kemerdekaan, Lawang Sewu digunakan kantor perusahaan kereta api. Kemudian militer mengambil alih gedung ini, tetapi sekarang telah kembali ke PT KAI. Di Kepulauan Seribu yang jumlahnya tidak sampai 1.000 karena tercatat hanya 342 buah saja. Sebutan sewu dalam bahasa Jawa berarti 1.000, merupakan penggambaran sedemikian banyaknya jumlah pintu yang terhitung 429 buah. Dengan daun pintu lebih dari 1.200. Sebagian pintu dengan 2 daun pintu, sebagian menggunakan 4 daun pintu yang terdiri dari 2 daun pintu jenis ayun dengan engsel, tambah 2 pintu lagi jenis pintu geser. Cukup sekian dari aku yang membahas tentang Lawang Sewu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, like videonya, komentar untuk saran-saran atau ide kalian, share ke teman-teman kalian, subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya channelku berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.